Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Ferdiansyah dari Sistem Informasi Angkatan 2022 kelas A dengan NIM 2203125218. Langsung saja, di sini saya mengambil judul jurnal berupa analisis situasi mengenai rentang kendali mandor konstruksi dari Amiluhur Emanuel Johan P. tahun 2001. Latar belakang dari jurnal ini ialah merupakan seorang mandor memiliki peran ganda yang harus dimainkan dalam suatu organisasi. Pertama, ia adalah pemimpin yang harus membimbing, memotivasi, dan mengendalikan para pekerja, dan kedua, ia adalah wakil dari manajemen yang harus mempertanggungjawabkan semua tugas yang diberikan pada bagiannya dari manajemen di atasnya. Posisi seperti itulah menuntut seorang mandor untuk menguasai keterampilan teknik dan keterampilan hubungan antar manusia. Selanjutnya ialah rumusan masalah yang saya temukan dari jurnal ini. Rumusan masalahnya ialah faktor yang mempengaruhi dan berapa luas rentang kendali mandor. Dari rumusan masalah tersebut saya juga menemukan solusi. Baik, saya akan membacakan solusi. Solusinya ialah rentang kendali yang paling efektif dan efisien itu ditentukan dengan melihat pada jumlah variabel situasional. Misalnya, semakin banyak latihan dan pengalaman yang dimiliki anak buah tukang menyebabkan semakin kurangnya pengawasan langsung yang mereka butuhkan, sehingga para mandor proyek yang memiliki tukang-tukang yang terlatih baik dan berpengalaman dapat berfungsi cukup baik dengan rentang kendali yang lebih lebar. Konsep rentang kendali itu penting karena sebagian besar konsep tersebut menentukan jumlah tingkatan dan jumlah manajer yang dimiliki sebuah organisasi proyek, sehingga rentang yang lebih luas itu lebih efisien dari segi biaya. Tetapi pada titik tertentu rentang yang lebih luas dapat mengurangi efektivitas. Pandangan rentang kendali yang ada sekarang ini mengakui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah anak buah yang tepat yang dapat dikelola seorang mandor proyek secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, ketika rentang yang dimiliki oleh seorang mandor ini luas atau jangkauan anak buah mandor, kita sebut saja para pekerjanya itu anak buah mandor ya. Anak buah mandor ini banyak dan mandornya cuma satu, itu dapat mengurangi efektivitas yang cukup berpengaruh terhadap kinerja seorang mandor tersebut. Dikarenakan ya, ketika seorang mandor memimpin lebih dari sekumpulan anak buah yang berjumlah lebih dari 50 orang, 40 orang ya. Contohnya mandor membuat proyek rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan besar tuh. Tentu anak buah dari mandor ini itu dia butuh banyak kerja untuk mencapai target gedung tersebut. Nah, ketika dihandle hanya oleh satu orang mandor ini, itu cukup sulit bagi seorang mandor ini untuk menghandle 50 orang. Tentu saja itu sulit, 1:50. Wah, itu maka dari situ ketika mandor menghandle terlalu luas nih kan, 50 ini luas sekali, itu mengurangi efektivitas karena cukup banyak yang harus diperhatikan oleh mandor. Selain itu, mandor juga bertanggung jawab atas proyek, sehingga kerja mandor tidak hanya tidak hanya melihat anak buahnya saja, tapi juga harus melihat dan mengecek bagian-bagian lain yang harus dilakukan oleh seorang mandor.
Jadi kesimpulannya, ketika rentang yang lebih luas maka efektivitasnya menurun. Tapi ketika rentangnya kecil, rentangnya menyempit, itu efektivitasnya tinggi. Karena kalau rentangnya menyempit itu dari 50 orang ini akan dibagi 5. Nah, dibagi 10 10 10, tentu mandor akan lebih mudah ketika para pekerja ini dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Jadi tidak semuanya pada satu tumpuk. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari solusinya. Nah, berikutnya ialah faktor-faktor yang membatasi besar kecilnya rentang kendali. Nah, ini merupakan batas antara besar dan kecilnya rentang kendali dari sebuah manajemen. Nah, kita ambil contoh dari manajer mandor tadi. Yang pertama ialah sifat dan terincinya rencana. Untuk rencana jangka pendek dan terinci secara mendetail, maka rentang kendali manajer semakin banyak karena jangkanya pendek, karena pengarahan dan pengendalian relatif mudah. Nah, ketika jangka pendek itu dikatakan di sini bahwa pengarahan dan pengendalian relatif mudah. Pendek dan terinci, ya, pendek dan terinci, mohon maaf, itu pengendalian dan pengarahannya relatif lebih mudah. Yang kedua ialah latihan-latihan dalam perusahaan. Latihan-latihan dalam perusahaan akan meningkatkan keahlian, keterampilan, dan moral kerja karyawan. Jika latihan sering diadakan dalam perusahaan, maka rentang kendali seorang manajer semakin banyak, dan maka sebaliknya. Yang ketiga, posisi pemimpin dalam struktur organisasi. Nah, semakin tinggi posisi seorang manajer dalam organisasi, maka rentang kendalinya akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, inilah sebab organization chart semakin ke bawah semakin melebar. Ya, ini samping saya bisa dilihat, ini merupakan organization chart. Semakin ke bawah dia semakin melebar, karena itu semakin kalian di atas maka itu akan mempersempit ruang kendali kalian, rentang kendali manajemennya. Ketika kalian berada di atas, kalian hanya satu di atas seperti gambar samping, satu lalu bercabang menjadi 2. Kenapa rentang kendali menyempit? Karena dari bawah ini karyawan, lalu yang paling atas ini CEO. Jadi itu adalah contoh penyempitan ruang rentang kendali manajemen. 5. Kemampuan dan kecanggihan komunikasi. Seorang manajer komunikasi efektif dan dibantu andalnya alat komunikasi, maka rentang kendali semakin banyak. Sebaliknya, yang berkomunikasi kurang efektif dan alat-alat komunikasi kurang baik, maka rentang kendalinya sedikit. Untuk di sini dijelaskan bahwa rentang kendali manajemen itu memiliki pengaruh juga terhadap komunikasi, dan sebaliknya. Ketika komunikasi seorang manajer itu baik dan terkendali secara penuh oleh dirinya, maka itu juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi efektivitas dari rentang kendali manajemen. Ketika komunikasi dari seorang manajer itu baik, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Nomor 6. Tipe pekerjaan yang dilakukan. Relatif mudah dan risikonya kecil, maka rentang kendali seorang manajer banyak. Sebaliknya, jika yang dikerjakan sulit, risikonya besar, sehingga memerlukan ketelitian, maka rentang kendali seorang manajer itu sedikit. 7. Kecakapan dan pengalaman manajer. Jika ikut menentukan banyak atau sedikitnya rentang kendali, manajer yang cakap dan berpengalaman rentang kendalinya banyak, dan demikian sebaliknya. Jadi semakin berpengalaman manajer tersebut, maka dia akan diembankan tugas untuk memiliki rentang kendali yang lebih banyak, dan begitupun sebaliknya. 8. Tingkat kewibawaan dan energi manajer. 8. Tingkat kewibawaan dan energi manajer. Tingkat kewibawaan juga akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya rentang kendali. Semakin besar, semakin banyak. Sebaliknya, yang kurang, maka rentang kendalinya sedikit.
8. Tingkat kewibawaan dan energi manajer. Tingkat kewibawaan juga akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya rentang kendali. Semakin besar semakin banyak. Sebaliknya yang kurang maka rentang kendalinya sedikit. Yang terakhir yakni 9, dedikasi dan partisipasi bawahan. Dedikasi dan partisipasi bawahan menentukan gairah semangat kerja dan kedisiplinan. Jika baik, maka rentang kendali seorang manajer semakin banyak dan sebaliknya. Baik, saya rasa sekian dari saya. Itu adalah resume yang saya kerjakan dan saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.